bahwa roh yang ada di diri manusia itu adalah roh Allah. Jadi semua manusia ini adalah Allah. Karena nomor 33, semua roh itu berasal dari Allah. Oke? Itu tolong Bu Uti jelaskan kepada saya, kalau seandainya memang roh Tuhan Anda itu memiliki aku dapat penumpang ini. Ya udah. Kristen pula masalahnya, ya ampun. Aduh, tolong Bang Bud diganti sama yang lain Bang Bud. Ya, enak sih sebenarnya sama Bud ini, serius, enak ini, enak. ya santai yang Bu Uti. Iya benar enak. Masyaallah. Oke, lanjut Bang. Enggak apa-apa. Atau sama Bang Budi aja, sekalian Abang buka timer di situ. Ya Gema Islam ayo buka. Budi. Ya, sama Budi. Ya, oke ya. Ya saya dengar aja ya, saya jadi pendengar. Kangen sama Mama Uti. Sorry Budi, ya saya bukan enggak mau ini saya spill saya. Ya, selamat dapat berkat banyak-banyak, Pak. Banyak berkat ya. Orang baik dapat berkat banyak. Ya, orang baik dapat tempat baik. Ini fasilitas Mama Uti. Ya. Mama Uti dari tadi saya kan mendengarkan aja ya Mama Uti ya. Ya. Jadi gini Mak. Di dalam ajaran Anda itu sebenarnya betul katanya Bang Erik menyatakan bahwa terjadi kontradiksi di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang menyatakan bahwa sorry. Yang menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan menurut Anda di kitab Yohanes 20 nomor 3 Yohanes 20. Ya. Terus dikatakan lagi bahwa Yesus itu Tuhan di kitab Matius pasal 5 nomor 19, 20, 21, 23 itu. Terus dikatakan lagi bahwa di kitab Anda itu di Bilangan 23 nomor 19 Allah itu bukanlah manusia. Lalu dikatakan lagi di kitab Yohanes nomor 6 Yohanes 6 ayat nomor 52 dikatakan bahwa barang siapa yang memakan darahku dan memakan dagingku, maka dia itu adalah mendapatkan hidup yang kekal. Di situ menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sesuatu makanan, bukan Tuhan. Ya. Jadi di sini ajaran untuk menjadikan kanibal. Enggak, sebentar, Mbak. Mama Uti. Terus untuk masalah ayat yang lainnya, sebentar nih ayat-ayatnya, teman-teman catat aja ayat-ayatnya semuanya ini. Ya. Ini saya bantah-bantah semuanya ini. Terus di ayat yang lainnya bahwasanya di kitab Ayub pasal 33 nomor 4 dikatakan bahwa roh yang ada di diri manusia itu adalah roh Allah. Jadi semua manusia ini adalah Allah. Karena nomor 33 semua roh itu berasal dari Allah. Oke? Itu tolong Bu Uti jelaskan kepada saya, kalau seandainya memang roh Tuhan Anda itu memiliki kuasa sehingga dia bisa menjadikan dirinya menjadi manusia, kenapa manusia harus ditebus dosanya? Kenapa nggak iblis saja biang kerok jadi kehancuran alam semesta ini oleh iblis? Kenapa iblis saja yang nggak ditebus? Kalau seandainya iblis ditebus, otomatis dunia ini aman damai karena biang kerok itu ada iblis. Gitu. Kalau kita memakai logika saintifik kita, semua bencana di alam semesta di dunia ini adalah perilaku iblis. Kenapa iblis itu nggak ditebus? Kenapa manusia? Manusia ini akibat dari perbuatan iblis. Kenapa Tuhan tidak mengetahui siapa yang mengakibatkan masalah ini terjadi? Seperti kitab Kejadian pasal 3, di situ Tuhan berlaku adil karena Tuhan mengetahui ular yang membuat manusia itu melakukan dosa. Udah? Kok hilang suaranya? Halo? Kenapa suara Anda hilang? Halo? Budi. Suaramu hilang, Budi. Hilang suaranya Bang Bud. Bang Bud. Hilang apa enggak sih? Hilang. Dah. Ya, sudah ya. Sekarang saya ya, Budi. Ya, Budi. Hilang dia, ada telepon masuk dia. Ya udah saya jawab ya. Ya silakan, kami mendengarkan.
Ya, jadi kalau yang dimaksudkan kontradiksi, maaf tidak ada kontradiksi ya. Tadi kan saya udah kasih tahu ayat-ayat Alkitab itu jangan asal comot ya. Kalau Anda asal comot ya begitulah terjadi kontradiksi atau terjadi manipulasi ayat ya. Kalian akan tersesat kalau asal comot ya. Tapi kalau tidak asal comot ya kalian akan mengerti semua kan tadi saya udah bacakan ya kan. Nggak ada kontradiksi Tuhan kami nah nih ya. Ya, di dalam Al-Ulangan 5 ayat 24 jelas dikatakan ya, dan sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kan dan Ya kebesaran. Tuhan. Ya, sebentar. Keluar tadi, sorry. Ya. Aduh, saya jadi ngobrol-ngobrol. Ya, sebentar ya, ini nih. Ya, dan sungguh Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami dengar bahwa Elohim berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Nah, itu dia ya. Jadi Tuhan kami itu kenapa tadi dia ini dikatakan sebagai Elohim yang maha kuasa. Jadi ya Tuhan yang maha kuasa harus menampakkan diri ya. Aku telah menampakkan diri sebagai Elohim yang maha kuasa ya. Sebagai apa dia menampakkan diri? Sebagai yang maha kuasa. Kalau tidak bisa menampakkan diri bukan yang maha kuasa. Kalau ada yang ngaku maha kuasa artinya cuma mengaku. Nah, kalau Anda mengatakan ya tadi kan saya udah kasih semua ayatnya. Tidak ada kontradiksi, Anda hanya salah ambil ayat ya. Salah comot-comot, hanya modal comot. Nah, sekarang saya mau bacakan ya. Yang dimaksud dengan alat kontradiksi yang seperti ini mungkin ya, karena Allah sendiri telah mengindikasikan ya nih ya, dia mengatakan di dalam QS 4 ayat 82, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, itu kan Allah mengatakan kalau itu bukan wahyu Tuhan ada kontradiksi. Nah, sekarang kalau Allah ngomong kayak gitu ya, apakah ini bukan kontradiksi ya? QS 5 ayat 92, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan jelas. Nah ya, Allah mengatakan kalau ada orang murtad berpaling ya, Muhammad hanya menyampaikan ya, menasehatilah maksudnya kan, hanya menyampaikan amanah dengan jelas. Tetapi berbanding terbalik dengan QS 5 QS 4 89, ketika ada orang murtad harus ditawan, harus dibunuh, harus tidak boleh berteman dengannya. Nah, yang begini adalah kontradiksi. Saya punya tidak kontradiksi karena apa? Karena kamu salah baca doang. Nah, kalau yang ini kalian harus jawab. Ya, di dalam QS 2 dikatakan bahwa nih ya, QS 2 ayat 252 juga ya. Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan bukan itu ya. Ini nih QS 2 ayat 256 bukan 252 ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tapi QS 5 ayat QS 4 ayat 89, yang murtad ditawan, dibunuh. Kan lucu, itu namanya kontradiksi. Oke ya, saya jawab ya Bu ya. Begini ya. Bentar, saya klik dulu ini. Jadi gini Bu, katanya Ibu tadi semua Tuhan itu memiliki kuasa untuk menyatakan dirinya. Inilah bukti dari ayat Ibu itu banyak kontradiksi. Di dalam Al-Quran Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diapa-apakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan seterusnya. Ayat itu. Lalu di kitab Anda dikatakan bahwasannya katanya di dalam pada saat kita Kejadian pasal 17 tadi yang Bu dikatakan bahwa Tuhan turun bersama ketiga orang dan di sana Ibrahim menyiapkan daging sapi muda dan susu. Ya, dia sujud kepada kakinya Tuhan katanya.
Padahal menurut penjelasan dari Justin Martyr, itu adalah ketiga para malaikat Tuhan untuk menghancurkan negeri Sodom dan Gomora. Ketiga. Yang saya mau jelaskan, kalau seandainya Tuhan itu bisa datang ke dunia, artinya kitab ini sudah bertentangan dengan kitab yang lain. Dikatakan di kitab Bilangan pasal 23 nomor 19, dikatakan bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Lalu di kitab Tawarik dikatakan alam semesta dan rumah ini tidak akan sanggup untuk menampung Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak akan pernah bisa ditampung. Kalau seandainya Tuhan turun ke muka bumi, hancurlah alam semesta ini. Ternyata ayat dengan ayat yang lainnya di kitab Kejadian pasal 17 itu bertentangan. Yang jelas di tiga orang itu menurut Justin Martyr itu adalah para malaikat yang mendatangi Abraham pada saat ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Biar itu. Jadi saya jujur ya Bu, saya nggak melihat apapun di sini. Saya berdasarkan apa yang saya ingat. Jadi ajaran-ajaran Anda ini banyak terjadi kontradiksi. Yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ternyata di ayat yang lain menyatakan dirinya itu adalah seorang hamba. Lalu yang menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan hanyalah Paulus yang menyatakan. Di surat Efesus pasal 2 nomor 16, 15, 16, 17 itu pernyataan Paulus untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan setelah kematiannya. Inilah menjadikan yang namanya Isa Al-Masih direndahkan oleh Paulus itu sendiri. Kenapa? Karena Paulus ingin menjadikan Yesus seperti ajaran dari Helenisme. Helenisme adalah ajaran satu suaka politik, geopolitik yang pada saat itu ingin menghancurkan umat dari Yesus itu sendiri. Helenisme adalah musuh dari Yesus. Siapa dia itu? Adalah orang Saduki, Farisi, dan termasuk Herodian. Jadi semua ajaran-ajaran ini mengarah kepada ajaran-ajaran Dionysius. Dionysius adalah ajaran dari paganisme. Begitu, Bu. Kesana kemari, kesana. Gitu, Bu. Kesana kemari, Jadi kesana kemari, cuma tenang, lengkap kok itu udah saya. Udah kemana-kemana, udah ngawur doang ya. Kan saya udah bilang, udah diam, hati-hati kalau membaca ayat Alkitab asal comot, ngawur semua. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukanlah manusia, itu kan Tuhan bukanlah seperti manusia yang punya sifat menyesal dan berdusta. Cuma manusia yang begitu, itu kan maksudnya. Makanya saya anjurkan kamu baca Alkitab itu jangan asal comot, jangan apalagi comotannya itu berasal dari kalian kepada kalian untuk menyenang-nyenangkan kuping kalian. Kalau betul-betul mau masuk sorga, carilah kebenaran itu, jangan takut. Karena pertaruhan ya, kamu itu mempertaruhkan keselamatanmu itu di bumi ini. Jangan karena fanatisme, jangan karena nggak enak sama orang, atau jangan karena kamu merasa senang di situ, kamu tidak mencari kebenaran. Jangan didengerin itu ya ajaran ini, ayatnya yang ini. Kalau menyatakan Yesus bukan Tuhan, yang ini, itu asal comot bro. Aku kasih tahu ya. Ya nggak ada itu ya dikatakan ya Bilangan 23 ya. Ya, Bilangan 23 itu Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Lagi di dalam 2 Tawarik itu kan tadi saya udah bilang ya, Tuhan memang mau datang ke bumi. Itu pertanyaan kamu baca. Dia mendatangi Salomo di bait suci itu sampai 2 kali bro. Itu ayatnya. Saya sudah kasih ayat tadi. Tuhan kami itu menampakkan diri karena dia maha kuasa. Anda tidak bisa buktikan kepada saya di mana letak kekuasaan Tuhan Anda ketika tadi jelas mustahil dia menampakkan diri ya. Lalu tadi kan Anda mengatakan kontradiksi, nggak ada, kan sudah saya kasih ayatnya, kamu asal comot ayat. Nah yang perlu kamu lakukan sekarang, jawab saya, bagaimana Allah sendiri mengatakan kalau itu bukan wahyu Allah, ada kontradiksi. Lalu begitu banyak saya menemukan ayat kontradiksi dari tempat Anda. Yang pertama tadi dia mengatakan kalau orang berpaling ya menjadi murtad, Nabi Muhammad cuma menasehati. Tetapi yang kedua nih saya lebih baik bacakan ya. Yang kedua ya, QS 4 ayat 89. Sebentar, hentikan.
Ya, QS 4 ayat 89. Nah, ini ya. QS 4 nih, saya bukakan. Sebentar, mana 4-nya? Bentar, sebentar, jangan dimatikan. Nih ya, QS 4 ayat 89-nya. Nih. Ini udah saya cat itu lagi, udah saya mana dia? Nah, ini ya. Allah tidak akan mengampuni 89 QS 4 116 itu ya. Belum. Bentar, 89. Nah, ini dia. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan antara mereka sebagai temanmu. Ya, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, ya, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu ya jadikan seorang di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, di lain sisi dia mengatakan kalau ada yang berpaling ya, Nabi hanya menasehati. Inilah yang disebut kontradiksi, oke? Ya. Oke. Udah ya. Ya gini ya, Buti ya. Kita nggak usah pakai timer lah, pegel saya tangan saya. Enggak. Saya udah mau selesai. Nggak pakai timer lah. Jangan dong, jangan pakai timer lah. Iya udah, saya pakai timer deh, pakai timer. Ya ikutin aja lah, Mamuti lah. Nah, begini ya Mamuti ya. Dikatakan di 2 Tawarik pasal 6 nomor 18 itu dikatakan Tuhan itu tidak mungkin turun ke muka bumi karena tidak sanggup bumi ini untuk menampung dia. Satu itu. Kedua, di ayat yang tadi Bu Uti katakan itu ayat tentang bagaimana menahan pada orang-orang yang munafik. Baca ayat yang sebelumnya 1 ayat dan ke bawah 1 ayat biar jelas. Kalau kitab Anda mesti baca satu perikop, giliran kitab kami Anda ambil 1 ayat cocokologi aja. Ini kebiasaan dari Anda memaksakan kehendak yang bukan pada tempatnya. Itu satu. Kedua, diajar Anda kekristenan bahwasanya Yesus itu sebenarnya adalah utusan manusia, hamba dia, dan Allah itu adalah Tuhannya sebagaimana dituliskan di kitab Anda, di kitab 1 Yohanes 1, di mana pada saat itu Yesus itu berdoa memohon kepada Tuhannya, dan pada saat Yesus di Getsemani dia memohon kepada Tuhannya sampai keluar keringat bagaikan bulir-bulir darah. Itu menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Lalu di kitab Yohanes pasal 1 nomor 14 dikatakan menjelma menjadi manusia, padahal di ayat yang ke-13 dikatakan itu adalah murni dia itu adalah Tuhan. Kalau dilihat dari ayat ke-13, karena tidak ada campur baurnya daripada manusia kecuali dari seorang ibu. Tetapi di lain sisi dikatakan Yesus itu adalah anak manusia. Di kitab Kisah Para Rasul dikatakan pada saat ada imamat menyatakan, apakah engkau Mesias? Bukan, akan tetapi aku adalah anak manusia yang duduk sebelah kanan Bapa. Nah, di sini menunjukkan bahwa ajaran Anda ini ajaran kontradiksi, bertolak belakang. Satu sisi gimana Anda menyatakan Yesus sebagai Tuhan, dikatakan Tuhan itu mampu untuk menjadi manusia, ternyata di satu sisi Tuhan Anda lemah. Di kitab Kejadian pasal 6 nomor 6 dikatakan Tuhan Anda itu menyesal atas ciptaannya, artinya ciptaan produksi dari Tuhan Anda itu gagal, artinya Tuhan tidak mampu menjadikan sesuatu yang sempurna. Jadi ini masih 47 44. Coba baca kitab Kejadian pasal 6 nomor 6, layak gak Tuhan untuk disembah seperti itu? Tuhan menyesal, Tuhan meringis, Tuhan ketakutan dan segalanya. Ini apakah layak Tuhan seperti itu? Tuhan merasakan ketakutan. Di sini juga dikatakan Yesus itu anaknya Daud, anaknya Abraham. Tuhan memiliki silsilah. Giliran Paulus ditanya silsilah malah tidak ada. Melkisedek tidak ada. Makanya saya bilang di dalam kitab Anda ini terjadi bentrokan ayat-ayat. Tuhan memiliki silsilah, giliran Rasul tidak memiliki silsilah. Sebenarnya Tuhan ini yang mana? Paulus kah atau Yesus yang Tuhan? Begitu Bu, silakan. Nih kue enak nih kue nih ya, kamu ngoceh sembarangan aja. Iya, orang bener sih. Mama gimana sih? Ini kan diskusi, biasa kalau diskusi kan gitu. Kalau udah selesai kan kita kan mama papa. Apa? Buat Om Jon. Mau ngapain? Om Jon sakit. Sakit ya?
Diantar mau ke Jun, Iya, mau ke rumah sakit. Jun, papa nggak bisa pulang hari ini, Jun. Ini ada nastar. Ya, jadi gitu Oh ya. dong, Nih ya. Saya oh udah. dong. Habis ini saya selesai ya. Nih, habis ini saya selesai ya kan. Nih ya. Bahkan ya, ini kan gini, maksudnya kan gini, ya kan? Allah kan mengatakan bahwa dia itu kan Allah, dia Tuhan gitu kan. Digambarkan oleh Nabi Muhammad jelas ya. Allah itu gambaran dari ya Allah itu dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, ya kan? Kamu tadi asal-asal comot ya di dalam Kejadian 6 ayat 6 itu, menyesal itu kamu buka di dalam bahasa Inggris ya. Menyesal di situ Iya, betul. artinya ya, menyesal itu artinya feel sorry. Sorry itu dalam bahasa Inggris itu artinya menyesal. Nah, tetapi secara huruf yang searti sebenarnya menyesal itu kan artinya ini merasa iba gitu loh ya. Itu yang harus kamu ketahui. Tuhan nggak pernah menyesal. Dia menyesal itu artinya merasa iba. Kamu baca sendiri tadi, yang punya sifat menyesal itu cuma manusia. Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal, kata Elohim ya. Jadi kamu salah comot ayat semua itu ya. Ya, lalu kenapa Yesus sebentar disebut utusan, sebentar dia Tuhan? Karena dia itu Tuhan yang pernah datang menjadi utusan, Tuhan yang pernah datang menjadi nabi, menjadi anak Allah. Itu saja jawabannya. Sekarang dia sudah naik ke sorga. Sedangkan nabi Anda yang katanya Rasul yang Anda sama-samakan, dia sekarang sedang menunggu hari penghakiman. Dia ada di kuburan bersama-sama dengan semua orang di muka bumi ini. Nggak ada istimewanya. Sedangkan Yesus satu-satunya, Aduh, pencet ini. sedangkan Yesus satu-satunya mayatnya itu tidak ada di muka bumi ini. Karena apa? Ya, Karena betul. dia bukan berasal dari bumi ini. Karena dia datang dari atas dan kembali ke atas. Oke. Nah, itu dia ya. Lalu ayat yang kamu Udah, ya? pakai tadi kan semua ya. Semua ayat yang kamu pakai itu cuma ayat comotan. Saya udah kasih tahu. Nah, sekarang saya mau buktikan ya. Ya, saya mau kasih tahu ya, di tempat Anda nih, dengar. Di tempat Anda dikatakan nih ya. Di dalam Al-Hadid 3, ya kan? Ya, dialah Al-Hadid 3, yang awal, ya, dialah yang awal dan yang akhir, ya, yang zahir dan yang batin. Jangan diam dong, diam nih waktu saya diam aja, ya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Nah, Yesus itu ya, dengar, Yesus itu dialah yang zahir. Dia yang kelihatan, karena zahir itu jasmani, lahiriah, daging. Buka, coba kamu punya kamus. Ya, dialah yang batin. Segenap Allah, kepenuhan Allah yang roh itu di dalam batinnya itu, kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus. Ya, dialah yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 6 itu, Yohanes 8. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Lalu Yesuslah satu-satunya yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, ini yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, itu Yesus yang ada di tempat kami. Bagaimana Anda mengatakan dia bukan Tuhan? Ya, nah dikatakan ya, di dalam Al-Hajj 7, ya kan? Ya, di dalam Al-Hajj 7 ya ayat 22. Ya, dikatakan bahwa Allah akan menghidupkan orang dari dalam kubur, membangkitkan orang dari dalam kubur. Mari kita baca Yohanes 4:6 ayat 44 ya. Yang membangkitkan orang pada akhir zaman itu adalah Yesus. Bagaimana Anda mengatakan yang di sana boleh Tuhan sebab kami enggak? Nih ya. Saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 44. Nih dikatakan ya, ayat 44. Ya, Yohanes 6 ayat 44 nih dia katakan gini ya. 44. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, satu ya pernyataan Yesus. Ya, dia ngaku dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Lalu ayatnya yang ke-39.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi Dah habis supaya dengar, waktunya. tetapi kan baca ayat, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, ini kaliber Tuhan bro di tempat Anda nih. Allah mengatakan nih, Allah mengatakan Dialah yang akan membangkitkan orang dari dalam kubur. Bukti udah banyak, udah saya kasih bonus. Ya, Tadi. ya, jadi sorry Udah ya? ya, itu ayat Gantian Tuhan ya. Udah, Nah. lawan nggak seimbang nih, aku males, nggak seru. Enggak seimbang belum, ntar dulu. Enak Lawan Bukti nggak malah enggak seimbang. seimbang. Saya jelasin ya, Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Itu lihat ayat ke-1, ke-2 dan ke-4, ke-5. Itu tentang kejadian alam semesta. Wal awwalu artinya Dia yang mengawali dan Dia mengakhiri alam semesta. Dia menyatakan alam semesta, Dia menggaibkan alam semesta, dan Dia mengetahui dari segala apa yang diciptakannya. Itu artinya. Jadi Bu jangan ngambil alfa omega. Satu, kedua, katanya Bu Uti barusan di Yohanes 6:44 bahwa Yesus itu menghidupkan orang mati. Padahal ini bertolak belakang dengan 1 Petrus 1 nomor 25. Yesus dibangkitkan. Gimana sih Bu Uti? Bu Uti terus kadang-kadang bertolak belakang, ngambil ayat comot-comot aja kerjaannya. Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 44 dengan 1 Petrus 1 nomor 25. Di situ Bu Uti plototin sebenarnya Yesus itu dibangkitkan apa membangkitkan. Ternyata Yesus di sini dikatakan dibangkitkan. Di kitabnya Sanhedrin pasal 37a dikatakan Yesus dibangkitkan oleh onkelos. Lalu dikatakan lagi Yesus direbus di dalam apa? Di dalam tangki tinja. Ini kitab Taurat Tanakh. Itu Bu. Ibu boleh paham lagi. Keduanya lagi, Yesus itu katanya, kata Bu Uti itu adalah Tuhan. Ingat Bu, Tuhan itu terjadi, Tuhan ya yang menyatakan Yesus itu Tuhan, itu adalah karangan dari Paulus, pengikut ajaran Herodian, yaitu pengikut ajaran Helenisme, yaitu di kitab Roma pasal 10 nomor 9. Dibaca Bu, bahwa Yesus menjadi Tuhan. Disitulah Paulus yang menyatakan, bukan Yesus. Nyata Yesus di kitab Matius pasal 5 nomor 17, 18, 19 menyatakan aku tidak menghapus seluruh ajaran para nabi. Melainkan aku menggenapi semua ayat-ayat yang ada di kitab itu. Satu iota pun tidak dihapuskan. Tetapi di kitab ini, di kitab yang ditulis oleh Paulus bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan di Efesus 2:15. Lalu di kitabnya Anda juga dikatakan barusan bahwa Yesus menjadi Tuhan di Roma 10 nomor 9. Ibu baca di situ, siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Paulus. Paulus siapa? Paulus adalah keluarga dari Herodian yang ingin membunuh jemaat-jemaat Yesus. Galatia 1 nomor 3. Itu ibu baca semuanya. Sejarah kegerejaan itu harus dibaca. Ibu kalau mau lebih tahu lagi bagaimana perkembangan kegerejaan Anda boleh baca di kitab sucinya orang-orang yang sesuai dengan samaan dengan Anda, yaitu di kitab 2 Makabe nomor 1 dari pasal 1 sampai ke 15. Anda baca siapa Nikanor, siapa ya Permenus, siapa yang namanya Nikolaus. Mereka adalah pembantai dan pembuat ajaran sekte Nasrani. Sesuai dengan kitab Anda menyatakan Paulus adalah pembuat sekte Nasrani. Begitu Bu. Jadi Ibu biar paham omongan saya ini. Okay. Nah, jadi gini ya, kamu udah membabi buta. Dengar, kamu udah membabi buta. Dengar, kamu udah membabi buta sampai kitab-kitab sampah yang sudah dibuang kamu kais-kais. Ya, bahkan kitab sampah dari sampah-sampah. Ya, dengar. Waktu saya tadi kamu diam. Dua Makabe. Ya. Dengar ya, nih saya kasih tahu kamu ya, kalau kamu mau tahu ya, si Yesus itu siapa, jangan kamu baca dari ya kitab-kitab orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang notabene menyalibkan Yesus. Ya, yang menyalibkan Yesus itulah kitabnya ya.
yang membenci Yesus, ya, yang bahkan kamu bilang tadi kan, Yesus digoreng, ditinjak loh, itu kan ucapan-ucapan semua pembenci Yesus. Bahkan Yesus sudah memberitahu kan, ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Di dalam Yeremia dikatakan orang-orang Yahudi itu memang memberontak. Yesaya 63 jelas dikasih tahu, mereka itu Yesus datang kepada mereka, tetapi mereka menolak dia. Jangan dari kitab-kitab orang yang menolak Yesus, ya tentu saja kamu tidak akan mendapatkan kebenaran. Fitnahan, makian, hinaan, bahkan penyangkalan akan ada di kitab situ. Inilah yang kalian pakai. Karena apa ya? Karena kalian sama sejalan, menyangkal penguasa yang telah menebus kalian itu. Kalau kamu mau baca, ya, yang sebenarnya bacalah kitab itu, ya. Ya, jangan baca dari jelas-jelas orang Farisi menyalibkan Yesus. Ya, jelas-jelas orang Saduki itu mereka lah yang membawa Yesus, ya. Mereka lah yang mengatakan Yesus itu apa kamu bilang dibuang tinja. Loh, itu bukan kitab kami. Ya, apalagi tadi kamu mengatakan tuh siapa tuh? Nahor itu dari siapa itu? Fitnahan dari siapa, ya? Nggak ada, ya. Di dalam kitab kami yang kamu sebut itu tadi, mereka adalah pelayan meja, itu yang benarnya. Tetapi ya, untuk orang-orang Yahudi yang menyeleweng segala macam dibuat, ya. Jadi kalau kamu masih memakai kitab sampah, ya kamu sudah tidak punya pembelaan. Kita ini bicara ya A atau A, B dengan B, ya, dari kitab-kitab yang benar. Dari situ kita berpaling, kita beranjak. Jangan asal kais-kais sampah, ya. Ya sudahlah, ya. Jadi nggak ada, ya. Jelas saya sudah membuktikan bahwa ya, ketika dikatakan Allah Maha Kuasa tapi tidak bisa jadi manusia, dia bukan Allah, ya. Jelas tadi saya katakan, Allah sendiri mengatakan itu jangan kemana-mana dulu. Enggak, saya udah closing. Kalau itu bukan wahyu Tuhan, ya tentu ada banyak kontradiksi. Dia sendiri membuat kontradiksi, ya kan? Itu dia, ya. Tadi saya sudah mengatakan, ya, bahwa Allah sendiri mengatakan, ya, sebagai Tuhan dia membangkitkan orang mati. Tapi itu kan nggak ada ceritanya. Yang membangkitkan orang mati kan cuma Yesus. Jadi jangan bilang Yesus bukan Tuhan. Adapun ayat-ayat yang kamu pakai adalah ayat-ayat kemanusiaan Yesus. Padahal Yesus itu adalah Tuhan udah habis yang waktunya, datang Bu. sebagai manusia. Oke, Baca saya 1 pamit. Petrus 1, Saya baca 1 pamit. Petrus 1 nomor 25, Yesus Ya, dibangkitkan. ini. Oke, saya Yesus jawab. dibangkitkan. Baca dulu, Saya baca jawab dulu, ya. baca. Yesus Dibaca. dibangkitkan, memang tidak ada yang menyangkal Yesus dibangkitkan. Tetapi ketika ditanya, mana dia yang membangkitkan kamu, ya Bapak, ya Yesus. Yesus menjawab, ya, sudah sedemikian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku, ya. Bagaimana engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa yang membangkitkan itu, ya? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya percayalah, gitu kan? Ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang membangkitkan aku. Ya tentu saja Bapaknya, rohnya dia, ya Bapaknya lah yang membangkitkan. Itu konteksnya, bro, ya. Silakan, saya mau pamit, ya. Oke, bye-bye. Oke, Buti, bye-bye. Nanti entar sore, besok ya, Buti lagi ya, lanjut ya. Aku kalau nggak mau outin tadi jadi loh, Bang. Lucu, memang lucu mereka ini. Iya. Memaksakan diri gitu. Katanya kita menghina Yesus dengan tidak mengatakan dia sebagai Tuhan. Malah kita memuliakan, dia tidak mati di kayu salib. Kita diperintahkan untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Yesus. Kalau mereka menyangkal ya Yesus itu bukan Isa, nanti mereka dengan lenggang kangkung dengan misionaris itu menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan Isa, maka misi mereka berhasil. Makanya jangan pernah kita kalah sama mereka. Yesus itu tetap kita namakan sebagai Nabi Isa alaihissalam. Jangan kita membeda-bedakan, samakan aja. Kalau kita membedakan, kacau kita nanti.
kacau, maka dengan lempanglah mereka atau dengan lengganglah mereka memurtadkan umat muslim. Hati-hati juga itu.